Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang kedua di tahun 1441 ini kita masih hidup, masih sehat, masih bisa datang ke masjid. Nikmat besar yang mesti disyukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Dia yang tahun pindahnya kita peringati pada malam hari ini, dari kota suci Makkah menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, hampir 15 abad lamanya, 1441 tahun yang lalu. Maka kita bersolawat untuk membalas segala kebaikannya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini hadir para guru-guru kita, alim ulama, tokoh masyarakat. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa saya sampaikan tausiah 60 menit. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab insya Allah. Baik dalam bahasa Arabnya banyak. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, thayyib baik. Thayyib artinya baik, bukan enggak pulang-pulang. Khair baik, hasan baik, jayyid baik, thayyib baik. Makanya kalau ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, thayyib, thayyib. Thayyib enggak hadir Pak Ustadz. Thayyib maknanya suaranya bagus, the best, very good. Tapi ada satu kata selain thayyib, jayyid, khair, hasan, yaitu kata birru, khusus untuk orang tua. Membalas budi baik orang tua tidak disebut khair, membalas kebaikan orang tua tidak disebut jayyid, membalas kebaikan ayah tidak disebut hasan, membalas kebaikan ibu tidak disebut dengan khair, tapi disebut dengan birrul walidain. Orang yang berbuat baik itu disebut dengan birru kalau satu orang, kalau banyak disebut dengan abrar. Nama masjidnya berarti isinya adalah orang baik-baik. Biasanya orang baik nggak ngaku. Namanya siapa? Hasan, baik. Kalau adiknya kecil Husain, Hasan, Husain. Nama anak bapak berapa orang? 5 orang. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga thayyib, yang keempat jayyid, yang kelima birru, artinya baik. Tapi mesti yang birru ini kita khawatir juga, takut salah tulis hurufnya, R-nya 2, birru. Takutnya salah tulis di ijazah bir. Birru, kebaikan, orang baik. Satu orang birrun, 2 orang birrani, banyak orang abrar, beberapa orang baik berkumpul. Al-abrar, orang baik-baik. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Abrar yang baik-baik tempatnya surga, fujjar yang jahat-jahat tempatnya neraka. Maka kawan kita pun terbagi 2.
Kalau yang tadi pagi ngajak kita makan dia bayarkan, itu abror. Kalau pas bayar dia pulang duluan, fujar. Tidak, mungkin dia lagi nggak ada duit, belum turun gajiannya. Jami apa bedanya dengan masjid? Kalau masjid hanya ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi nggak ada sholat Jumat, maka disebut dengan masjid. Di Madinah ada masjid Sayyidina Ali, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Umar, ada masjid Humamah. Masjid di dekat Masjid Nabawi tidak ada sholat Jumat, disebut dengan masjid saja. Masjid titik, masjid, nggak ada embel-embelnya. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, maka disebut dengan masjid jami. Di sini ada sholat Jumatnya, mimbarnya mana? Dalam fikih cuma ada dua, masjid dan masjid jami. Sampai ke Indonesia, orang Indonesia kreatif, jadi 7. Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Hebat. Orang kita ini keren. Saya di Mesir 4 tahun makan martabak aja. Sampai ke Indonesia martabak Mesir yang nggak pernah ditemukan di Mesir. Luar biasa. Orang kita ini orangnya kreatif sampai kepada istilah-istilah agama. Jadi sebenarnya surau, langgar dan musola itu namanya tetap masjid. Makanya kalau masuk surau, masuk musola. Di Minangkabau, Sumatera Barat, di Padang, Bukit Tinggi namanya surau. Di Kuala Lumpur, surau. Kalau di Jawa, langgar. Makanya orang Jawa di langgar nggak mati. Sedangkan kita biasa menyebut musola. Ustadz Somad, ya, kalau masuk surau, langgar, ada tahiyatul masjidnya. Iya. Masuk usolli sunnatan tahiyatul masjid. Jangan usolli sunnatan tahiyatul langgar. Karena dia tetap masjid. Boleh iktikaf di dalam, dan di dalamnya mendapatkan pahala iktikaf. Nawaitul iktikaf fi masjid jami al-abrar lillahi ta'ala. Jelas satu masalah. Saya ceramah nggak berani membahas yang tidak ada di baleho. Jelas. Kenapa masjid itu bintangnya ada 5? Karena rukun Islam 5. Itu maka dibuat 5. Seandainya panitia buat 9, karena wali ada wali songo. Seandainya dibuat panitia 6, karena rukun iman ada 6. Seandainya dibuat panitia bintangnya ada 7, karena hari ada 7. Tawaf berapa kali putaran? 7. Ada aja alasannya pokoknya. Kenapa ada menara? Menara. Coba baca hadis Nabi. Apakah Bilal azan di atas menara? Bilal azan di atas satah. Satah artinya atap rumah orang. Bilal azannya di atas satah, di atas atap rumah. Karena zaman Nabi tidak ada menara. Makanya kalau ada orang mengatakan, kalau tidak ada di zaman Nabi dibuat berarti bid'ah. Itu menara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang buat menara masuk neraka, arsiteknya masuk neraka, yang buat gambar ini pun masuk neraka. Kapan muncul menara? Ketika pada masa Umar bin Khattab dikirimlah sahabat Nabi namanya Umar bin Abdul Aziz, dan mereka sampai
Oh salah, ulang lagi. Nanti pas mau di-upload tolong diedit. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang gubernur bernama Amr bin As, diutuslah ke Mesir. Begitu kapal mereka sampai di Mesir, mereka melihat ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manar. Nar, api. Manara, tempat api. Bahasa kitanya mercu suar. Tempat api di tepi laut Mediterania. Nama kotanya Alexandria. Didirikan oleh raja dari Yunani bernama Alexander the Great. Dulu orang kalau buat nama kota itu pakai nama pendirinya. Kotanya didirikan Alexander, maka disebut kota itu Alexandria. Seandainya saya menaklukkan kota, saya buat kota itu namanya Somadia. Begitu mereka sampai ke Alexandria, mereka melihat ada menara. Lalu muncullah ide umat Islam. Oh, bagus kalau menara ini kita ambil. Apinya dibuang, yang naik ke atas adalah muazzin. Karena kalau atap rumah tidak terlalu tinggi, tapi kalau menara tinggi. Makin tinggi orang, maka suaranya makin lantang. Contohnya, ini penceramah tinggi. Coba kalau saya duduk di bawah. Maka tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin naik ke atas menara mengumandangkan azan. Itulah asal muasal cerita menara. Tapi sekarang muazzinnya di bawah, suaranya ke atas. Yang membawa adalah kabel. Kalau kebetulan orang Medan, kabel. Tapi kalau orang Jakarta, kabel. Dulu pakai kabel, sekarang tidak pakai lagi. Wireless. Less tidak. Wire tidak pakai wire. Wireless. Lalu kemudian Masjid Jami' Al-Abrar ada pula melengkung di atas bulan. Apa namanya? Kubah. Masjid Nabi tidak pakai kubah. Tiangnya batang korma, dindingnya batu yang dijemur dari tanah liat kering, lantainya pasir, dan atapnya hanya pelepah korma yang dianyam. Tidak ada kubah. Masjid Al-Abrar pakai kubah. Dari mana kubah ini datang? Coba lihat bangunan-bangunan Romawi Bizantium. Pintu masuk kota Paris, Perancis pakai kubah. Bangunan katedral di Moskow pakai kubah. Maka kubah datang pada masa pemerintahan khalifah-khalifah setelah Khulafa Rasyidin. Ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, akhirnya umat Islam melihat kubah. Wow, amazing. Kubah bagus, kita ambil. Apa manfaat dari kubah? Sirkulasi udara naik ke atas sehingga tidak perlu pakai AC. Makanya masjid ini nggak pakai AC. Ada, cuman nggak hidup. Mestinya di tepi-tepi kubah itu dibuat lubang, karena dengan adanya lubang itu sirkulasi udara masuk. Manfaat kubah yang kedua adalah atapnya tinggi sehingga menghindari stres. Karena bangunan tinggi ke atas, lapang dada. Kalau rendah, maka kita mudah suntuk. Ada orang keningnya rendah, suntuk. Manfaat yang ketiga, dengan adanya kubah berarti membuat tiang melengkung. Dengan tiang melengkung, maka tidak ada tiang di tengah. Kalau tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Saya senang ceramah kalau begini. Shaf tidak putus karena tak ada tiang. Dan yang paling penting, tidak ada jamaah yang nyender ke tiang.
Yang ke dinding nggak apa-apa. Ke tiang jangan, nggak perlu ditarik, nggak apa. Mau jamaah, mau nyender, mau tidur nggak apa-apa. Zaman edan sekarang orang sudah mau ke masjid sudah, alhamdulillah, terserah. Nggak pernah saya marah sama jamaah. Apa ini nyender? Nggak. Mau tidur tidurlah.